Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Mangasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 63 dan chapter 64. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan tentang masa lalu dari Hades. Alasan mengapa Hades begitu dihormati oleh dewa-dewa Yunani lain. Bahkan Poseidon yang terkenal sangat dingin pun juga mengakui Hades. Jadi ketika perang Titanomakia pecah, Olympus diserang dari dua arah. Di bagian atas oleh ras Giant, sementara di bagian bawah diserang oleh ras Titan. Untuk bagian bawah ini, dewa Yunani lain tak mengetahui kalau mereka juga diserang dari sana, karena informasi tersebut sampai pertama kali pada Hades. Sebagai kakak yang menyayangi adik-adiknya, Hades pun tak ingin membebani mereka dengan informasi itu. Lalu akhirnya, Hades pun pergi seorang diri ke dunia bawah dan menghabisi semua Titan tersebut. Berikutnya kembali pada pertarungan. Di sana setelah Hades menusuk dirinya sendiri, darah yang keluar dari tubuh Hades kemudian diserap oleh senjatanya. Dan senjata Hades pun berevolusi menjadi Ikordesmos. Disebutkan kalau senjata Hades dalam bentuk ini bahkan bisa menghancurkan senjata suci lain. Dan tidak hanya itu, serangan dari senjata ini juga sangat kuat hingga pertahanan milik Volund Alviter pun tak mampu menahan serangan dari Ikordesmos. Dan yap, chapter pun ditutup dengan Qin Shi Huang yang terluka parah pada bagian lengan kirinya. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter 63 sendiri berjudul Awal dari Akhir. Panel pertama langsung dibuka dengan diperlihatkannya kondisi Qin Shi Huang setelah terkena serangan Hades sebelumnya. Di sini kubu manusia tentu saja dibuat risau, sementara kubu dewa semuanya mengagumi serangan Hades. Dan bahkan kita juga diperlihatkan reaksi dari beberapa dewa seperti Thor, Loki, dan Shiva, di mana mereka tentu saja mendukung Hades dan merasa senang dengan kondisi Qin saat ini. Lalu berikutnya, adegan pun kembali pada Qin Shi Huang. Saking kuatnya serangan Hades sebelumnya, selain melukai lengan kiri Qin, serangan tersebut juga sukses menembus armor milik Alviter. Yang mana hal tersebut ternyata juga berdampak pada Alviter sendiri, yang sama-sama menerima luka seperti Qin Shi Huang. Tapi meskipun Alviter terluka seperti itu, Alviter tetap memberikan support penuh pada Qin. Sementara Qin Shi Huang seperti biasa mengeluarkan aura Chad miliknya sembari memberikan gombalan-gombalan maut serta kata-kata keren dan membuat Alviter semakin menempel pada Qin. Selanjutnya panel pun berpindah pada Sasaki Kojiro. Di sini Sasaki mengatakan, dengan luka yang diderita oleh Qin, ditambah serangan bola udaranya pun kini sudah tidak mempan, Sasaki pun dibuat cemas bagaimana cara Qin Shi Huang akan mengatasi kondisi tersebut. Lalu adegan pun kembali pada Qin Shi Huang. Di sini dengan aura yang negatif, Qin berkata pada Alviter kalau pertarungan tersebut terus berlanjut, dirinya tidak melihat peluang menang melawan Hades. Qin pun menyerahkan semuanya pada Alviter. Mendengar perkataan payah tersebut dari sang kaisar Qin Shi Huang, Alviter pun kemudian memarahi Qin dan memberikan tamparan semangat padanya. Lalu Qin Shi Huang pun akhirnya mengutarakan keinginannya pada Alviter kalau dirinya sangat ingin menang. Dan yap, berikutnya Alviter pun memberikan kekuatan penuhnya pada Qin dan kekuatan tersebut pun berubah menjadi sebilah pedang bernama Shikokou Senken atau lebih dikenal dengan sebutan Qinjian Sword. Meskipun kekuatan milik Alviter adalah pertahanan, alih-alih menjadi tameng atau sejenisnya, Alviter malah mengeluarkan pedang. Bukankah itu berkontradiksi dengan kekuatan bawaannya? Jawabannya adalah tidak, karena seperti kata pepatah, menyerang adalah pertahanan terbaik. Maka dari itu, kekuatan sejati milik si Alviter ini merupakan sebilah pedang untuk menyerang. Lalu selanjutnya, setelah Qin Shi Huang mendapatkan senjata baru tersebut, Qin pun bersiap untuk menyerang dan berkata pada Hades kalau kebanggaan terbesarnya menjadi raja adalah melindungi seluruh umat manusia. Dan Hades pun meresponnya dengan semangat yang sama sembari bersiap untuk menyerang. Pada momen ini narasi di sana menyebutkan kalau hanya rajalah yang mengetahui isi hati raja lainnya. Hades mengemban harga diri dari seluruh dewa yang ada di Valhalla, sementara Qin Shi Huang memikul harapan dari seluruh umat manusia. Keduanya sebagai seorang raja sama-sama memiliki hal yang harus dipikul dan diperjuangkan. Dan yap, saat ini waktu pun seolah terhenti, suasana semakin tegang, semua penonton pun dibuat terdiam, sampai akhirnya Hadeslah yang pertama melepaskan serangan. Di sisi lain, Qin Shi Huang langsung menghadapinya dan bentrokan antara kedua senjata dan serangan tersebut pun terjadi. Di sini serangan Hades ternyata masih lebih kuat dan berhasil menembus serangan sekaligus pertahanan Qin. Lalu tidak hanya itu, serangan Hades kali ini juga sukses membuat lengan kiri Qin Shi Huang terlempar dari tubuhnya. Semua kubu manusia pun dibuat syok dengan pemandangan yang mereka lihat.
Sang Raja Manusia baru saja mendapatkan serangan yang sangat fatal dari Hades. Di sisi lain, Alviter pun kemudian meminta maaf pada Qin kalau kekuatannya tetap tidak bisa mengalahkan Hades. Tapi tak diduga, di sini Qin Shi Huang justru malah terlihat senang karena dirinya melihat bintang yang sangat besar dari serangan Hades sebelumnya. Lalu tak lama kemudian, dengan tangan yang sisa sebelah dan segala luka yang ia terima, Sang Raja Manusia pun masih bangkit kembali. Sementara itu, melihat perjuangan hebat Qin Shi Huang dari awal pertarungan, para penonton manusia pun khususnya Chunyan ikut bersimpati pada Qin dan memintanya untuk beristirahat saja. Namun di sini Qin Shi Huang pun kembali memberikan perkataan pamungkasnya kalau raja tak pernah ragu, raja tak pernah mengandalkan siapapun, raja tidak pernah membungkuk, dan yang keempat, raja tak pernah menyerah. Lalu chapter pun ditutup dengan Qin Shi Huang yang bangkit kembali dan bersiap untuk memberikan perjuangan terakhirnya. Nah oke, berikutnya masuk pada chapter 64. Chapter kali ini berjudul Kembalinya Sang Raja. Panel pertama sendiri langsung melanjutkan dari chapter sebelumnya. Meskipun dengan semua luka yang ia derita, Sang Raja Manusia tetap bangkit kembali. Semua penonton manusia pun semakin respek dan menyemangati Qin Shi Huang. Sementara itu, Qin sendiri hanya menutup matanya dan mendengarkan semua dukungan para rakyatnya itu sembari meresapi semua suasana yang sedang terjadi. Di sisi lain, kita pun juga diperlihatkan tangisan dalam tanda kutip sang ibu Chunyan. Melihat Qin Shi Huang yang berjuang sebegitu kerasnya demi menepati janji yang mereka buat dahulu kalau Qin akan menjadi raja yang terbaik. Dan yap, apapun yang terjadi, Chunyan pun sudah bertekad untuk menyaksikan pertarungan anak angkatnya tersebut dengan penuh kebanggaan. Karena saat ini Ying Zheng aka Qin Shi Huang telah memenuhi janjinya itu dan menjadi raja yang terbaik. Berikutnya kita pun kembali lagi pada grup Sasaki dan Okita. Di sana Isami Kondo pesimis kalau Qin tak akan bisa melakukan apapun lagi untuk menghentikan Hades. Tapi Okita kemudian menepis argumen tersebut dan berkata kalau mata Qin Shi Huang masih menyala dan belum menyerah. Sasaki pun kemudian menimpali kalau mungkin Qin Shi Huang memiliki suatu rencana. Lalu akhirnya adegan pun kembali pada arena. Di sini Alviter berkata pada Qin kalau dirinya sudah menyerah. Alviter tak memiliki cara lain untuk melawan Hades. Tapi Qin Shi Huang kemudian meminta Alviter untuk menggunakan pertahanan ilahinya sekali lagi. Alviter pun sempat terkejut mengingat tubuh Qin yang saat ini sudah tidak utuh. Tapi Alviter kemudian tetap percaya pada Qin dan menyerahkan semuanya pada serangan terakhir ini. Lalu berikutnya di sisi lain, melihat Sang Raja Manusia yang kembali bersiap untuk melakukan serangan terakhirnya, Hades pun hanya tersenyum sembari berkata kalau dirinya sangat bangga bisa bertarung dengan Qin Shi Huang. Di sini kedua raja pun sudah memasang kuda-kuda mereka. Aura berat langsung terpancar dari masing-masing senjata yang mereka gunakan. Qin dan Hades pun mengetahui kalau ini akan menjadi serangan terakhir mereka. Suasana tegang dan hening kembali menyelimuti seluruh arena seperti sebelumnya. Semua penonton, baik itu dari kubu manusia ataupun dewa, menebak-nebak dan bertanya-tanya siapakah yang akan menang. Dan yap, tak lama kemudian bentrokan pun terjadi. Di sini Hadeslah yang kembali memberikan serangan pertamanya. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini Hades benar-benar mengerahkan semua energi kehidupannya yang tersisa pada serangan terakhirnya itu. Dan Ichor Desmos pun mencapai kekuatan tertingginya. Di sisi lain, saking kuatnya serangan Hades kali ini, Qin Shi Huang sendiri langsung merasakan kalau hanya dengan menyentuhnya saja, seolah-olah dirinya akan langsung menghilang. Tapi meskipun begitu, Qin Shi Huang hanya tersenyum dan benturan antara dua senjata itu pun terjadi. Di sini ujung pedang Qin dengan ujung tombak Hades saling bertemu. Dengan memadukan teknik berpedangnya, pertahanan ilahi Alviter dan momentum yang tepat, gilanya Qin Shi Huang berhasil menghentikan serangan penghabisan Hades tersebut. Dan saat ini adu serangan sendiri terjadi dengan begitu intens. Semua penonton tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya dan bersiap untuk menerima hasil apapun yang akan terjadi. Saat ini meskipun Hades terkejut melihat serangannya dihentikan, tapi Hades pun langsung memperbaiki kuda-kudanya dan berniat untuk melanjutkan serangan berikutnya. Namun tak diduga, di sini Qin Shi Huang kembali mengeluarkan bola udaranya dan menembak tombak milik Hades. Yang lebih gilanya lagi, tiba-tiba momentum serangan dari Ichor Desmos pun menghilang. Sementara kekuatan dari serangan Ichor Desmos sendiri diserap oleh Qin dan Qin Shi Huang pun membalikan serangan tersebut pada Hades. Ya, kalau kalian perhatikan serangan yang Qin lakukan saat ini seperti apa yang terjadi pada awal-awal pertarungan mereka, di mana dengan tekniknya Qin Shi Huang dapat memanfaatkan momentum dari serangan lawan dan mengembalikannya. Hanya saja kali ini dalam skala yang berbeda.
Tapi terlepas dari itu, di sini Hades masih belum menyerah. Hades dengan sengaja membiarkan Desmos menyerap darahnya lebih banyak lagi untuk mengembalikan kekuatannya. Tapi sayang, serangan Qin Shi Huang ditambah serangan dari kekuatan Hades sendiri berhasil lebih dulu menghancurkan tombak ekor Desmos menjadi berkeping-keping. Dan Qin Shi Huang pun berhasil menancapkan pedangnya pada tubuh Hades. Sementara itu, di sini Hades hanya tersenyum saja sembari terpukau dengan teknik yang Qin Shi Huang gunakan. Hades pun kemudian melancarkan usaha terakhirnya, tapi Qin langsung menebas Hades. Dan ya, Hades pun memberikan kata-kata terakhirnya pada Qin kalau memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja. Lalu meskipun Hades tidak bisa memenuhi janji pada adik-adiknya dan juga gagal mengemban tugasnya sebagai seorang raja, walaupun dengan sedikit rasa penyesalan, tapi Hades mati dengan senyum di wajahnya karena rasa puas setelah bertarung dengan sang raja manusia Qin Shi Huang. Lalu berikutnya, ketika Heimdall akan mengumumkan pemenang pada ronde ke-7 ini, efek dari Mirror Synesthesia aktif dan Qin pun mendapatkan bekas luka yang sama seperti tebasannya pada Hades. Di sini walaupun Qin sempat akan tumbang juga, tapi Qin tetap berusaha untuk berdiri tegap dan chapter pun ditutup dengan Qin Shi Huang sang raja manusia memberikan penghormatan terakhirnya pada sang raja dunia bawah Hades sembari berterima kasih padanya karena telah membimbingnya menjadi raja yang lebih baik pada pertarungan sebelumnya. Dan di akhir Qin Shi Huang pun menganggap Hades sebagai temannya. Lalu tidak hanya itu, di sini dengan epik semua pengikut Qin Shi Huang pun juga memberikan penghormatannya pada Hades. Dan pertarungan antara sang raja manusia Qin Shi Huang melawan Hades sang raja dunia bawah pada ronde ke-7 ini pun ditutup dengan Qin Shi Huang yang keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan ini sendiri berlangsung selama 12 menit 57 detik. Dan dengan menangnya Qin Shi Huang, kini kubu manusia pun unggul dengan poin 4-3. Ya, akhir kata dari Mimin, pertarungan antara Qin melawan Hades ini dari segi cerita sih menurut Mimin bisa dibilang one of the best. Menceritakan tentang raja melawan raja untuk membuktikan siapa raja yang sesungguhnya. Kedua petarung memiliki beban masing-masing sebagai raja, tapi di saat yang sama karena mereka berdua ini merupakan seorang raja, dari awal pun Qin Shi Huang dan Hades sudah saling respek dan mengakui satu sama lain. Karena seperti yang disebutkan pada narasi sebelumnya, hanya raja yang bisa mengetahui isi hati seorang raja. Tapi kalau dari segi pertarungan sih jujur saja menurut Mimin tidak semenarik itu. Khususnya Hades yang tidak memiliki variasi serangan lain selain menusuk menggunakan tombaknya saja. Padahal kalau dari mitologi aslinya sih banyak kemampuan-kemampuan unik Hades lain yang bisa digunakan. Ya, terlepas dari itu, dengan berakhirnya ronde ke-7 ini, menurut kalian siapakah yang akan bertanding pada ronde ke-8 nanti? Dugaan ngasal Mimin sih dari kubu manusia, orang yang berpotensi bertarung berikutnya adalah Okita Soji, Nostradamus, dan Shimohaya. Sementara dari kubu dewa, mungkin bisa Loki, Beelzebub, atau Anubis. Untuk lebih pastinya, kita tunggu saja di chapter yang akan datang bulan depan. Dan oke, terakhir dengan menangnya Qin Shi Huang, selain kubu manusia kini unggul dalam poin, teori aurat pun masih terus berlanjut. Sebenarnya kesalahan fatal Hades adalah karena dirinya membuka jubahnya ketika ronde 7 akan dimulai. Dan kondisi tersebut diperparah saat Hades menusuk dadanya sendiri karena di sana pakaian bagian atas Hades pun hancur total. Dan hasilnya Qin Shi Huang lah yang auratnya lebih tertutup. Ya, kita lihat saja di ronde 8 nanti apakah teori aurat masih berlaku atau tidak. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beda, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.